Oke teman-teman, kali ini saya akan ikut kreatif Preneur yang dibawakan langsung oleh Atta Halilintar dan Putri Pandu. Oke teman-teman, kita lihat dan ikuti terus selanjutnya. Oke, sip, yuk. Ke bawah, foto ya, ke bawah. Ke bawah dulu ya, ke bawah. Ayo, kapan? Bang, Ayo, kapan? bang, Ayo, kapan? bang, bang. Di bawah. Di dunia IO gitu ya, event organizer. Nah kalau Atta sendiri sampai bisa menjadi vlogger yang saat ini sangat hits banget gitu ya di Indonesia, awalnya kayak gimana Atta? Oke, jadi awal mulanya aku itu dari umur aku SD 13 tahun tuh aku dagang. Jadi keluarga aku itu, aku bersyukur waktu itu lahir dari keluarga ayah ibu yang luar biasa ya, yang mereka itu benar-benar ngajarin anak-anaknya tuh untuk hidup itu keras. Jadi waktu aku lahir mereka tuh istiqomah gitu loh untuk mengajarkan aku ya. Selain beliau juga istiqomah punya anak terus ya. Soalnya adik saya 10 ya kan. Adik saya 10, saya bilang bukan hanya rajin bikin saya jadi semangat, tapi rajin bikin anak juga ya. Luar biasa orang tua saya, berarti membuktikan beliau berdua itu bapak ibu yang istiqomah. Nah habis itu memang waktu itu aku lahir mereka itu masih berjuang, kita kayak tinggal di rumah 3x3 itu kayak kos-kosan, tapi dua-duanya tuh UI, orang mama UI, ayah juga UI. Dan di situ aku dari kecil itu ke pasar jualan minyak wangi, jualan karpet itu diajak, sampai naik turun bus, naik turun angkot itu diajak. Dari kecil diajarin kayak gitu, sampai akhirnya aku melihat gitu loh, begini loh perjuangan hidup tuh kayak gini gitu. Jadi waktu aku berjalan terus, alhamdulillah pada tahun 2002-2003 itu usahanya bertambah dari di depan kosan minimarket sampai salon, sampai dokter gigi, sampai waktu itu banyak di Depok kayak gitu ya, macam-macam, sampai restoran, sampai keluar negeri gitu loh. Nah tapi itulah namanya Tuhan itu adil, nggak ada usaha tuh yang di atas terus, nggak ada. Jadi pada tahun 2003 walaupun alhamdulillah tuh adik aku di situ nambah terus sampai 8 ya waktu itu ya. Anak tetap nambah terus ya. Jadi di hidup saya tuh selalu kalau nggak ngelihat orang tua saya menggendong, menggandeng, nggak berhenti gitu ya. Jadi kalau saya dulu sekolah ya kan masih SD ya kan, orang lain mamanya jalan pulang ke rumah bawa oleh-oleh, gantungan kunci, bawa baju ya kan. Kalau ini orang tua saya setiap pulang bawa bayi baru ya kan. Jadi beda ya. Tapi di situ mereka sekalian usaha melahirkan pun umur 9 bulan pun masih dagang keluar negeri. Nah, pada tahun 2003-2004 itulah ujian keluarga kami sampai mulai dari minus. Jadi kami sekeluarga pindah ke Malaysia dan itu mulai lagi dari rumah kontrakan, dari bawah banget. Nah disitulah aku tahu kalau aku ini anak laki-laki, anak pertama, punya adik 8-9. Kalau nggak jadi contoh yang baik, bagaimana adik-adik mau nyontohin abangnya? Nah waktu itu aku kelas 4 SD, aku tuh dari rumah ke sekolah tuh nggak punya jajan, nggak pernah dikasih jajan orang tua tuh sejak SD. Itu didikannya. Jadi orang tua bodoh amat, kamu laki-laki mau nggak bisa pulang bodoh amat. Jadi emang aku sendiri harus pagi-pagi sebelum bangun tidur tuh bikin sandwich yang banyak untuk dijual di sekolah untuk ongkos aku pulang pergi. Nah gitu tuh awalnya gitu. Jiwa bisnisnya mulai dari SD. Nah waktu itu akhirnya mulai bisa nabung-nabung jualan mainan di sekolah. Itu orang tua aku melatih kalau kita tuh gak boleh ada ego. Walaupun kita ngerasa malu dong, nanti masa lu gue jual di sekolah nih mau nggak beli buat jajan kamu. Itu kan ada malunya sendiri. Tapi seorang pribadi yang hebat tuh harus menjatuhkan egonya dulu. Jadi ego aku tuh diasah untuk biarin malu sampai kamu sendiri tahu bagaimana orang bisa berhasil itu bukan instan gitu. Nah akhirnya Ini bisa jadi gambaran nih buat teman-teman ya. Tidak ada yang instan pastinya. Gak ada yang instan. Yang ada cuma mie instan. Banyak berusaha yang panjang ya. Lanjut. Bisa jual baju musik. Nah itu pertama kalinya aku melihat keberhasilan itu ketika aku memulai usaha itu melalui online. Jadi dulu zamannya blogger sama forum, aku jualan gadget, ya kan. Nah waktu itu di umur 12 tahun, 13 tahun, aku itu pertama kali dalam hidup aku bisa bangga sama diri aku sendiri, bisa punya omset 1 miliar sebulan. Oh, 1 Di umur 13 tahun. Umur 13
tahun udah Iya, punya omset Luar 1 biasa. Tepuk miliar. tangan dulu Itu buat di pertama sini. kalinya. Di sini udah ada nggak yang bisa berpenghasilan 13 miliar 1 bulan? 1 miliar. 1 miliar 13 tahun. Gak bagus. Soalnya waktu itu untuk yang aku tadinya mulai dari modal kecil-kecil tahu segitu kan, jadi aku merasa wah bersyukur gitu kan. Jadi disitulah bisa DP-in mobil buat keluarga, buat ini dan lain-lain. Itu pertama kali. Nah akhirnya tuh usahanya berjalan terus sampai buka cabang, buka online gitu-gitu kan. Dan itu masih bener-bener aku, orang tua tuh bodo amat gitu, anak laki-laki itu istilahnya mau usaha apa mau apa. Jadi dia orang tua tuh lebih mau lihat achievement dan usahanya tuh gimana gitu kan. Nah di situ aku terus berkarya di bidang makanan gitu. Walaupun itu akhirnya kadang usaha ini ditutup sama tempatnya karena tempatnya mau bikin, ada aku lagi bikin ininya malah bikin mau aku ditutup. Itu banyak banget cobaan-cobaannya. Sampai akhirnya aku melihat ternyata kalau kita mau dagang itu kita butuh di zaman ke depan itu aku melihat ada di dunia sosial media dan di dunia online. Nah dari situlah pertama kali aku mutusin berarti di masa depan di YouTube bakal besar. Nah disitulah aku mulai bikin konten di YouTube. Yang targetnya tadi itu di YouTube itu buat dagang. Targetnya YouTube itu buat dagang. Alhamdulillah dalam waktu setahun setengah terakhir menghasilkan 4,7 juta subscriber dengan 800 juta view. Itu aku merasa bersyukur banget sampai bisa ketemu sama teman-teman semua. Bentar. Terima kasih. Oke, nah kita penasaran nih, ya. Kalau namanya perjalanan hidup pasti kadang di atas, kadang di bawah. Betul. Walaupun mungkin hari ini Atta bercerita banyak tentang bagaimana perjalanannya, pasti Atta juga pernah berada di posisi terbawah. Pernah merasa nggak bahwa, oke, saya udah putus semangat nih, apa yang menjadi cobaan ini udah nggak sanggup untuk dijalani dan akhirnya kayak merasa bahwa sangat terkucilkan gitu, atau seperti apa? Oke, dulu aku pernah di posisi itu waktu aku lagi happy-happynya bikin usaha makanan burger, cendol gitu-gitu. Jadi aku bikin kayak tempat jajanan. Itu aku umurnya sekitar 16 tahunan. Itu aku bikin usaha jajanan dan itu aku udah siapin tempatnya, udah bayar sewanya, udah ngebangun dan lain-lain. Dan di 3 bulan pertama itu orang ngantri setiap hari, hampir setiap sekolah ngantri di situ aja. Tapi di bulan ketiga tiba-tiba udah aku bangun semua itu. Yang tadi aku bilang ada orang ngebangun mall dan apartemen dan jalanannya harus ditutup. Yang tadinya itu ngantri semuanya nggak bisa masuk mobilnya. Itu kan ada kecewanya sendiri gitu loh. Jadi kayak oh my god ya, aku udah benar-benar memperhitungkan, merencanakan, tapi ternyata disitulah menurut aku mental kita diuji. Kalau kamu diuji nyerah apa enggak gitu. Cuma kebanyakan orang sekarang coba sekali, 2 kali, 3 kali masih gagal dia menyerah. Padahal dia nggak tahu mungkin entah itu langkah ke-6 atau ke-7 baru mendapatkan hasil yang bisa menutupi bahkan melebihi yang dia udah usahain sebelumnya. Jarang pakai gitu. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Atta Halilintar. Luar biasa sekali. Ini adalah keluarga vlogger yang bisa dikatakan hits di Indonesia. Siapa sih gak pernah nonton channel dari Atta Halilintar? Pasti semuanya udah pernah lihat ya. Benar. Nah, Mulai dari mamahnya, bapak Halilintar bikin iya, ini. kira-kira saya penasaran tuh, Atta ya. Kira-kira di rumah itu bangun pagi gimana? Itu kayaknya bagaimana? Pagi semua ya. Nah, Atta ini kalau tadi Putri ya, kita udah nanya kalau dia itu tahu bahwa passionnya di dunia event organizer itu pada umur 14-15 tahun. Dari situ dia asah dan akhirnya yakin bahwa oke, ini passion saya nih untuk menggeluti bidang ini. Nah kalau kamu sendiri lah awalnya sampai betul-betul yakin dan mantap bahwa saya harus jadi vlogger di Indonesia itu karena apa tak? Sebenarnya tadi aku udah cerita karena itu adalah media masa depan menurut aku. Dan aku yakin mungkin Putri bisa berhasil karena dia suka apa yang dia lakuin. Sebenarnya anak zaman sekarang jangan mencoba menjadi orang lain. Coba jadi diri dia sendiri. Karena sesuatu pekerjaan yang menurut kamu happy itu adalah pekerjaan yang sebenarnya paling bahagia di dunia. Ibaratnya hobi yang dibayar. Nah, makanya aku selalu kalau orang nanya, "Bang, aku harus jadi kayak kamu juga kayak gini." Aku bilang kalau itu bukan passion kamu, bukan di situ dunia kamu, jangan dipaksa. Misalnya orang itu dia bercita-cita jadi dokter, jadi tukang masak, jadi itu nggak semua orang harus memaksakan apa yang seperti dia enggak. Terinspirasi boleh, usahanya diambil, inspirasinya diambil, tapi harus tetap jadi dirinya sendiri. Dan aku yakin kalau orang yang udah menjadi dirinya sendiri, dia akan ketemu jalan mana yang harus dia ikuti. Benar sekali ya. Luar biasa. Biasa. Jadi diri sendiri. Jadi yang di sini masih selalu tidak percaya diri harus jadi diri sendiri karena setiap orang itu punya kelebihan pastinya. Setiap Ya? orang punya kelebihan.
Oke, Rini mungkin mau bertanya nih. Saya mau nanya, Anda ini punya berapa jenis bisnis sih? Kayaknya banyak banget ya katanya. Kita itu bareng-bareng di sini ya. Profesional banget ya. Sebagai bisnis. Putri yang banyak gitu. Kalau Putri ada berapa banyak bisnisnya? Event organ selain event organ. Ya, kalau Putri ada berapa? Kalau aku sih emang kalau usahanya kan emang di dua bidang ya. Jadi memang kita emang fokusnya di event organizer, jadi kita bikin acara-acara. Tapi kan sekarang alhamdulillah acara kita ada 6, jadi ada 6 jenis acara yang kita buat insya Allah setiap tahunnya. Terus habis itu kalau yang agency kita client base gitu. Jadi sebanyak-banyaknya klien kita ambil gitu. Fokus di event organizer Sama ya. agency. Kalau Bang Anta ini katanya banyak banget nih. Bisa fokus ya sih di beberapa. Dan per hari itu gede banget. Ibaratnya 1000 aja pelanggan baru setiap hari membeli produk aku tuh bakal ngeri banget. Faktor kalinya tuh bisa gila banget. Jadi dengan sekarang aku mendapatkan 20.000 itu stagnan dalam waktu setahun tuh luar biasa banget. Aku terfokus itu 50%. Nah 50%-nya lagi aku bikin dagangan dari apa yang terdekat dulu dengan orang yang pakai sehari-hari, yaitu baju, pakaian. Nah kenapa bikin dari headband, kacamata, baju, celana, sepatu aja dulu. Ini promo ya juga sih. Aku bikin sampai hijab juga aku bikin. Walaupun Sampai bukan hijab aku pakai. bikin. Modelnya kamu nggak kalau hijab? Modelnya kalau aku di judge netizen ya, dibakar sama aku. Oke. Atau bukan hijab gara-gara batal nikah. Yo. Gak batal, suatu jodoh itu nanti kalau jodoh didekatkan, kalau nggak jodoh dijauhkan. Nah habis pakaian dan aku suka ke kuliner. Kuliner dan aku suka banget usaha makanan instan. Karena aku nggak terlalu butuh tempat yang besar, tapi mengandalkan penjualan online mengerikan banget dan benar-benar penjualannya tuh benar-benar setiap detik 100 gitu. Jadi menurut aku dunia online itu gede, jadi aku berusahakan bikin produk yang bisa disebar dari Aceh sampai Papua gitu. Oke, luar biasa. Tepuk lagi dong untuk Ata Halilintar. Nah, ada satu pertanyaan lagi saya. Kalau berbicara soal vlogger, ini pasti sangat dekat yang namanya konten. Dimana konten itu kita pasti butuh inspirasi karena apalagi ada tagline-nya atas sendiri ya bahwa satu hari satu video. Nah, gimana tuh biar emas setiap hari tuh videonya menarik dan membuat teman-teman yang ada di sini juga tertarik untuk nonton. Oke, sebenarnya gini, itu susah-susah gampang. Apalagi kita nggak boleh bikin penonton orang yang udah berlangganan di kita tuh bosen. Benar. Kita kan harus cari tuh tiap hari konten apa sih, dan aku bisa kayak aku punya prediksi, oh konten ini bakal ngehits. Nanti 2 hari lagi aku ganti arahnya di sini, 2 hari lagi aku ganti arahnya kemana gitu. Nah, menurut aku sekarang itu kebanyakan orang yang bergerak di sosial media itu stagnan. Kenapa orang bilang kok apa nih kayaknya instan apa cepet banget gitu. Orang tuh biasanya kalau dia gamers, dia fashion, dia masak-masak. Tapi kalau aku hampir semua konten aku bikin, mau prank dari daily life, terus mau gerebek rumah, terus Semua ya, pokoknya semua apa yang bisa divideoin semuanya. semua aku bikin, tapi tetap kita harus tahu kan kebanyakan sekarang konten kreator tuh ada duitnya baru bikin. Iya. Jadi niatnya tuh udah pengen dapat duit, walaupun memang duit di sosial media itu sekarang gede banget. Tapi kalau aku apa yang aku suka, ada duitnya syukur, nggak apa-apa. Karena aku lebih targetnya aku yang suka sama penonton aku. Berarti kan lebih ke sebuah karya dan bagaimana menghibur teman-teman begitu ya. Nah, menghibur orang lain, konten itu bisa bermanfaat dan menginspirasi orang. Tepuk tangan dulu dong untuk Ata Halilintar dan juga Putri Tanjung. Nah sebelum kita ke teman-teman ya, kita mau nanya dulu ke Putri dan juga Ata. Saya mau tanya, apa arti haters bagi kalian? Ladies first. Haters ya, bukan fans ya. Kalau fans kan otomatis dekat. Nah ini haters. Sebenarnya kalau misalnya kita lebih ke motivasi kali ya, karena menurut aku yang tadi aku bilang tadi ya, sekarang menurut aku semua hal-hal yang negatif itu tergantung kita channelnya mau gimana. Apakah itu kita mau jadiin hal untuk pembuktian kah, antara itu intinya sih bisa dialihin menjadi hal yang positif gitu. So aku selalu ingat bahwa 4 kata yang bikin jatuh dari sukses dan gak sukses itu ada 4. Itu adalah what will people say. Jadi kalau misalnya kita selalu kalau kita selalu ngeladenin omong-omongan orang, haters dan komen-komen negatif dan kita selalu pikir kita nggak akan maju-maju terus gitu kan.
Jadi fokus on the good vibe, the good positive side daripada hal-hal yang negatif gitu sih. Oke, Tetap luar fokus biasa. pada sisi positifnya. Dulu, kita lanjut. Juga Atta silakan. Oke, kalau menurut aku haters gini ya, kita hidup di dunia tuh gak mungkin gak ada haters. Even orang baik pun, udah ngelakuin hal yang baik pun pasti ada yang benci. Benar-benar. Karena orang yang cemburu itu banyak banget di dunia. Benar. Nah, dan tangan kita itu cuma ada dua. Kalau menurut aku, kalau kita akan menutup tangan orang satu, menutup mulut orang satu, dua, cuman kita punya dua. Berapa puluh orang lagi harus kita tutup? Yang harus kita lakukan adalah tutup telinga kanan, kiri. Kita telah tahu yang kita lakukan itu adalah hal positif, berkarya, menghasilkan. Just do it. Jangan pikirin mereka. Luar biasa. Itu banget tuh untuk Putri Tanjung dan juga Atta Halilintar. Tadi kan beda banget ya kalau orang-orang yang menginspirasi kita kasih pertanyaan tentang hal-hal yang julid gitu, pasti jawabannya positif. Coba kalau saya ditanya, apa pun haters? Makna haters buat kamu apa, Mas? Jangan, nanti saya di sini bisa berdosa lagi. Oke deh, biar lebih dekat lagi pastinya teman-teman di sini punya banyak pertanyaan kepada kedua narasumber yang ada di atas, biar lebih lebih dekat.